Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di program acara Bedah Buletin At-Tauhid yang insya Allah diselenggarakan setiap Jumat malam dan bertempat di kantor dakwah YPIA. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga sudah dibersamai Ustadz Abdul Saman di kantor dakwah YPIA. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Jawa-Jawa pripun kabaripun Ustadz? Alhamdulillah saya tambah skecau nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dan kami juga mengucapkan terima kasih para sobat muslim yang sudah menyimak di 107,7 FM di wilayah Kasihan dan Gamping Sleman pada malam hari ini. Semoga siaran tetap diterima dengan baik di wilayah di sana. Dan juga kami mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang menyaksikan di www.radiomuslim.com ataupun di Radio Muslim Jogja ataupun di channel muslim.or.id malam hari ini. Selamat bergabung. Kami persilakan nanti bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085293348887 di sesi yang kedua nanti, sesi tanya jawab. Dan langsung saja kita akan membahas bedah buletin atau tauhid edisi kali ini, yakni Islam dan sikap toleransi. Dan kepada Ustadz Abu Saman kami persilakan. Monggo Ustadz. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati dan berkahi. Alhamdulillah malam hari ini meskipun hujan, tapi semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita insya Allah tetap jalan untuk membedah buletin edisi pekan ini, yaitu Islam dan toleransi. Karena tidak kita pungkiri masih banyak di antara kaum muslimin yang boleh jadi kurang tepat di dalam memaknai toleransi. Di dalam KBBI, toleransi maknanya adalah sifat ataupun sikap menenggang pendirian yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Dan pengertian ini berbeda dengan toleransi kebablasan yang sering ditawarkan oleh sebagian kaum muslimin. Sangat disayangkan ini orang-orang kafir sendiri malah tidak demikian. Namun sebagian dari kaum muslimin ada yang kelewat di dalam bertoleransi sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy dahulu kepada Rasulullah SAW. Baik, mari kita mencoba untuk mempelajari, semoga Allah berikan kemudahan. Tersebutlah di dalam Al-Quran satu surat, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Kalau kita hendak melihat penjelasan para ulama tentang surat Al-Kafirun, dimulai dari
ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Kafirun ini adalah Makkiyah. Ya, sebagaimana ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan ya, Hasan dan juga Ikrimah, ya muridnya Ibnu Abbas. Namun juga ada yang menamai surat Al-Kafirun ini adalah surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Dan ini merupakan satu di antara dua pendapat Ibnu Abbas, ya, Qatadah, Dhahak. Selain mereka juga memiliki pendapat ini adalah Makkiyah. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, ini sepertinya yang lebih tepat ini adalah termasuk daripada surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah ke Madinah. Ketika itu ada beberapa pembesar ya dari kalangan Quraisy yang mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Walid bin Al-Mughirah, ya, kemudian ada Al-As ibn Wa'il, ada Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ketika mereka menjumpai Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ya Muhammad, halumma falana'budu ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud. Wahai Muhammad, kesinilah. Marilah kita beribadah, ya, kita beribadah, ya kami dan engkau beribadah dengan apa yang engkau sembah, ya. Marilah kita menyembah apa yang engkau sembah, dan kemudian setelah itu nanti kau menyembah apa yang kami sembah. Wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullahu. Ya, bahwa kita bersekutu, saling bantu-membantu dalam seluruh urusan kita. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina kunna qad syaraknaka bihi. Maka apabila apa yang engkau bawa itu ternyata lebih baik dari apa yang ada pada kami, ya, maka kami siap, ya, bersekutu denganmu untuk menyembah Tuhanmu. Namun wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma biyadika, ya kunta qad syarakna fi amrina. Namun kalau kemudian apa yang ada pada kami itu ternyata lebih baik dari apa yang ada padamu, ya Anda harus bersatu pula dengan kami, ya, di dalam menyembah Tuhan kami. Maka kemudian turunlah, ya, ayat ini, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Meskipun tawaran mereka itu sebetulnya juga tidak bisa dipegang gitu, ya. Namanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu biasa kemudian tidak menepati janji. Ya intinya sebetulnya mereka tuh ingin menjauhkan kaum muslimin dari peribadatan yang benar, ingin menjauhkan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbagai macam cara, ya, dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu dan di sepanjang masa. Maka mereka akan melakukan mulai dari cara-cara yang sangat halus. Yang orang-orang musyrik ini juga menawarkan kepada Rasulullah, kalau memang kau pengen perempuan, maka kami akan carikan perempuan yang tercantik untuk Anda. Kalau kau memang pengen harta, maka kami akan kumpulkan harta yang banyak untuk Anda.
Kalau memang Anda ingin menjadi raja, kami siap mengangkat Anda jadi raja. Jadi bujukan-bujukan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam rangka supaya Rasulullah mau berkolaborasi di dalam beribadah itu sangat-sangat bervariasi. Sampai pada tingkat kemudian setelah dengan cara yang halus, tidak bisa kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas, sampai pada kemudian mereka menggunakan fisiknya agar Rasulullah mau meninggalkan agama Islam dengan segala ajarannya. Namun Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senjata yang ampuh, senjata yang ampuh, yaitu agar mengatakan kepada mereka, wahai sekalian orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukkulah agamaku. Nah, ini seharusnya yang juga kita kaum muslimin itu berupaya untuk mencontoh, berupaya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan pula dengan alasan kita ingin bertoleransi, namun kita salah langkah, kita salah langkah. Kita tidak tegas, padahal dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah agama itu kita harus tegas, tidak boleh pelin-pelan dan tidak boleh berkolaborasi dengan agama lain. Nah, maka dari apa yang kita pahami dalam surat Al-Kafirun tersebut, kita tidak boleh kemudian berkolaborasi atau membantu untuk terselenggaranya acara mereka, ataupun juga dengan sekedar mengucapkan salam. Maka itu semuanya sesuatu yang terlarang. Dan ini ulama itu dari masa ke masa, dari kalangan para ulama masa silam itu mereka sepakat demikian. Contohnya Abdurrahman bin Hatim, kemudian para ulama yang lainnya, Ahmad bin Abdurrahman bin Said Al-Kharrazi, kemudian yang lainnya, mereka bersepakat. Mereka bersepakat bahwa berkolaborasi dengan perayaan agama-agama lain itu adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan juga para ulama yang mengikuti 4 mazhab, waqad sharaha bil fuqaha'u min atba'il a'immah al-arba'ah fi kutubihim. Para ahli fikih dari para pengikut imam yang 4, mereka menjelaskan dengan gamblang di dalam kitab-kitab mereka. Faqala Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Faqih Asy-Syafi'i, ini dari kalangan madhab Syafi'i, Al-Imam At-Tabari. Wala yajuzu lil muslimina ay yahduru a'yadihim li'annahum ala munkarin wa zurin. Maka kaum muslimin tidak diperkenankan untuk menghadiri hari raya mereka, yaitu orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu merupakan kemungkaran dan merupakan penyembahan terhadap
Tuhan-Tuhan mereka. Wa idza khalata ahlul ma'ruf ahlul ma'ruf ahlul munkar bi ghairil inkar alaihim kanu qarradina bihi al muassirina lahum. Maka apabila orang-orang yang baik berbaur, bercampur dengan orang-orang yang mungkar, orang-orang pelaku kemungkaran, dan di sini tanpa melakukan ingkarul mungkar kepada kemungkaran yang mereka lakukan, maka seakan-akan mereka turidho dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan ini pelan ataukah cepat akan berpengaruh, akan berpengaruh kepada hati orang-orang yang baik tadi. Menimbang itu akan berpengaruh, maka harus ada ingkarul mungkar. Kalau tidak bisa, maka jangan hadir ke sana. Fayuhsha min nuzuli sukhtillahi ala jama'atihim faya'umma al-jami'. Nah, dikhawatirkan nanti ketika orang-orang yang baik ikut hadir di dalam acara kemungkaran yang mereka lakukan, yang mereka adakan, maka akan datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kemudian mengenai banyak manusia. Bukan hanya mereka, namun akan mengenai banyak manusia. Na'udzubillahi min syurrihi summa saqa min tariq Ibnu Abi Hatim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menulis dari jalan Ibnu Abi Hatim, telah meriwayatkan kepada kami Asy'ad, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abi Bakar dari Al-Ala bin Al-Musayyib dari Amr bin Murrah, walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang mereka tidak mempersaksikan, tidak menghadiri az-zur. Maknanya adalah alladzi la yumali'una ahla syirki ala syirkihim wala yukhalitunahum wa nahwu 'anid dhahak, yaitu orang-orang yang tidak ikut berjejal bersama ahli kesyirikan, atas kesyirikan yang mereka lakukan, dan tidak berbaur dengan mereka, dan yang semacamnya juga dikeluarkan oleh ad-dhahak. Maka kita tidak boleh berkolaborasi bareng-bareng ikut merayakan perayaan mereka. Ini makna daripada walladzina la yashhaduna zur, yaitu tidak menghadiri acara-acara peringatan terhadap hari-hari besar mereka. Karena tadi az-zur dimaknai oleh beberapa para ulama, termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Az-zur di sini maknanya adalah a'yadul musyrikin, yaitu hari-hari besarnya orang-orang musyrik. Maka inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat az-zur itu adalah perayaan hari-hari besar orang-orang musyrik. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan kriteria ini di dalam definisi ibadur rahman, hamba ar-rahman yang sesungguhnya itu adalah satu di antara karakteristiknya tidak menghadiri hari-hari besar agama lain, tidak menghadiri hari-hari besar orang-orang musyrik dan orang-orang kafir.
Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berfatwa di dalam majmu'nya, tidak boleh kaum muslimin meniru-niru umat lain dalam segala aspek. Ikut merayakan hari raya mereka, baik dengan memberi makanan maupun berpakaian khusus dalam rangka hari itu. Yang kalau kita ketahui ya, bagi orang-orang Nasrani itu ada pakaian namanya Santa Claus ya. Yang sebetulnya itu pakaian yang sangat-sangat menghinakan kaum muslimin. Di awal dipakainya, kenapa? Karena dahulu ketika Andalusia ya, itu dikuasai, direbut oleh orang-orang Nasrani, maka orang-orang Nasrani melakukan pembersihan besar-besaran. Yang pertama, orang-orang yang masih kekeh untuk tetap beragama Islam maka diusir. Kalau tidak mau diusir ya mereka, tawaran yang kedua harus kembali kepada agama mereka. Ya, harus murtad dan kembali kepada agama mereka, yaitu agama Nasrani. Yang kalau tetap mau di situ namun beragama Islam, ya, tunduk dan patuh terhadap peraturan mereka, dan kemudian diberikanlah pakaian Santa Claus tadi. Itu pakaian kehinaan sebetulnya bagi kaum muslimin. Nah, mereka kebanggaan bagi mereka karena pakaian itu pakaian kehinaan bagi kaum muslimin. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin ya, yang boleh jadi tidak paham, ikut-ikutan memakai pakaian tersebut. Dengan kata lain, ini sedang menghinakan dirinya sendiri. Tidak boleh ikut serta dalam pesta perayaan mereka, baik dalam rangka memberi hadiah atau sekedar berjualan barang-barang yang digunakan dalam perayaan tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, para sahabat dan para ulama terdahulu melarang perayaan umat selain Islam ya, secara terang-terangan di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka hanya boleh merayakan secara tertutup di rumah-rumah mereka. Jadi orang-orang non-muslim yang mereka hidup sebagai kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka tidak boleh merayakan hari besarnya itu di tempat yang terbuka, nggak boleh. Namun mereka melakukannya di rumah-rumah mereka sendiri ataupun di tempat-tempat ibadah mereka. Oleh karena itu tidak boleh berpartisipasi sedikit pun dalam perayaan umat selain Islam, dalam rangka penjagaan terhadap akidah kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, ya mukhalifata ashabil jahim, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa menyerupai mereka dalam sebagian perayaan hari raya mereka akan memberikan rasa senang di hati kaum muslimin terhadap hal-hal yang merupakan kebatilan. Yang ini istilahnya, orang itu kalau sama dalam masalah fisik, dalam masalah pakaian dan yang semacamnya, maka entah secara langsung ataupun tidak langsung itu nanti akan terbangunlah rasa saling memiliki, karena di sana ada kesamaan, merasa bagian dari mereka gitu. Nah, ini namanya dampak dari orang-orang yang memiliki identitas yang sama. Entah pakaiannya mungkin, entah kendaraannya atau apalah, kayak kita akan paham ya, yang mugi-mugi semuanya itu satu di antara mereka merasa merupakan bagian dari yang lainnya. Ya, maksud daripada perkataan beliau adalah akan menjadikan hati kita merasa ridho dengan perayaan kesyirikan tersebut. Ini kayaknya menjadi sebuah normalisasi ya, secara tidak langsung di dalam diri kita yang mereka lakukan, hingga sedikit demi sedikit kita mulai mengikuti jejak mereka. Itu dampak dari ya, yang semula hanya
kesamaan dalam masalah fisik itu bisa menular, berpengaruh kepada batinnya. Demikian juga kesamaan dalam masalah batin juga nanti akan memberikan dampak. Itu dua hal yang memang akan saling kait mengait. Kemudian larangan mengucapkan salam, ya, larangan mengucapkan salam. Yang kalau kita melihat, ya, fatwanya para ulama di masa silam itu mereka mengharamkan, ya. Bahkan kemudian kalau kita lihat di MUI juga demikian, sudah ada mulai sejak tahun 1980-an sekian, dan yang baru terbit itu di Sumatera Barat juga ada, dan bahkan kemudian perkumpulan para kiai habaib, para ulama yang ada di Madura juga demikian, ya, mengeluarkan statement yang sama dengan para ulama masa silam. Nah, kalau kemudian ternyata di belakang hari ini ada orang yang, ya, mereka memang ulama beneran ataupun orang yang dikatakan sebagai ulama namun sebetulnya ataupun sejatinya mereka tidak layak diberikan gelar seorang ulama, yang mereka mengatakan, oh enggak apa-apa, yang namanya ucapan selamat itu kan cuma di lambe saja, ya, di bibir saja gitu, ya. Yang penting hati kita tetap yakin dalam keimanan, maka enggak apa-apa. Nah, ini ada yang profesornya, ada yang mengatakan demikian itu. Kemudian ada yang, ya, MA-nya juga ada, ya. Ada yang dai memang kerjaannya ke tempat-tempat kanais ataupun tempat-tempat peribadatan agama lain juga ada, ya, yang berfatwa enggak apa-apa, itu kan cuman di bibir saja, hati kita kan tidak demikian. Nah, ini lama-kelamaan nanti akan berubah, ya, karena pengaruh yang dilakukannya tadi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi syi'aril kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Maka memberikan ucapan syiar-syiar kekufuran yang memang khusus bagi mereka, yang ini berkaitan dengan masalah agama mereka, maka dengan kesepakatan para ulama ini merupakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi kalau ada pendapat para ulama masa silam, ya, mereka sudah konsensus, dan kemudian di belakang hari ada 1-2 orang yang dikatakan sebagai ulama kok berpendapat beda dengan mereka, maka kita tidak usah menganggap, ya, pendapat orang yang berbeda tadi. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Misalu ayuhanni'ahum bi'ayadim wasaumihim. Contohnya, seseorang memberikan ucapan selamat dengan hari-hari besar mereka ataupun bahkan puasa mereka. Selamat, ya, Anda bisa berpuasa. Abdullah, mohon maaf, ya. Jadi ucapan-ucapan yang menunjukkan loyalitas orang yang mengucapkan kepada yang diberi ucapan ini, kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang spesifik bagi mereka, ini sesuatu yang terlarang dengan kesepakatan para ulama. Contohnya semisal Aid Mubarak alaik, semoga ini menjadi Aid yang penuh berkah bagi Anda. Au tuhanni'u bihadzal Aid wa nahwihi, ya, ataupun dengan ungkapan-ungkapan, ya, ucapan-ucapan selamat atas hari raya mereka yang lain. Fahada insalima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramati wa huwa bimanzilati
ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-shalib bal dzalika a'dhamu isman indallahi ta'ala. Maka seandainya orang yang berani mengucapkan kayak tadi, ya, semoga ulang tahun ataupun hari raya ini menjadi sesuatu yang berkah bagi Anda. Nah, orang yang mengucapkan demikian seandainya dia selamat dari kekufuran, ya, karena itu merupakan kalimatul kufur, ya, kalimat yang berisikan kekufuran. Maka dia paling tidak sudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, sebagaimana ya orang yang ya, seakan-akan seperti orang yang mengucapkan memberikan selamat kepada mereka ya atas suksesnya sujud dengan salib. Selamat ya Anda bisa sujud dengan salib. Bisa merendahkan diri di hadapan salib. Bahkan itu merupakan sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa asyadu maktan minat tahni'ati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farajil harami wa nahwi. Bahkan itu merupakan ya dosa yang sangat besar ataupun yang lebih besar ketimbang seseorang mengucapkan selamat ya Anda semalam bisa menghabiskan 5 botol khamr. Atau lebih baik ketimbang seseorang yang mengucapkan selamat ya bahwa Anda sukses di dalam membunuh si fulan. Ataupun lebih parah, maaf ya. Jadi ucapan itu jauh lebih parah daripada sekedar orang mengucapkan ya selamat ya Anda bisa sukses dalam berzina. Maka ucapan selamat terhadap hari raya besar orang non-muslim itu lebih bahaya daripada ucapan-ucapan itu semuanya. Dan wa katsirun mimman la qadra lid-dini indahu yaqum fi dzalika. Dan kenyataannya memang banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup itu kemudian terjatuh ke dalam permasalahan ini. Wala yadri qabha ma fa'ala, dan dia bahkan tidak tahu kalau apa yang diamalkan, apa yang dilakukan itu sebuah keburukan, dia malah menilainya itu sebuah kebajikan itu. Ini kan toleransi katanya gitu ya. Padahal itu adalah sebuah penyimpangan. Faman hanna'a abdan bimaksiatin au bid'atin au kufrin faqad tu'radu limaktillahi wa suhtihi, ya, intaha kalamuhu yarhamuhumullah. Barang siapa yang memberikan ucapan selamat kepada seseorang atas kemaksiatan, kebid'ahan ataupun kekufuran yang mereka lakukan, maka berarti orang tadi sudah menantang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menantang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Dan ungkapan beliau ini tertuang di dalam kitab ya, Ahkamu Ahli Dhimmah, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir dhimmi. Baik kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, tadi itu dalam masalah keyakinan, masalah agama, masalah keimanan, kita harus tegas. Ya, kita harus tegas, kita harus terang-terangan
menyatakan perbedaan dengan mereka. Ketika Anda nanti tidak terang-terangan, ya, tidak menyatakan perbedaannya dengan mereka, nanti akan dikejar. Dan atau malah mungkin nanti akan antum yang akan repot sendiri. Maka sudah bilang, ya mohon maaf, saya tidak ikut-ikutan ya hari raya kalian. Saya pun juga tidak akan mengucapkan terhadap ucapan hari raya kalian. Ya, berinteraksi dengan non-muslim. Maka kita semuanya kaum muslimin tetap diperintahkan untuk berinteraksi, ya, berinteraksi dengan cara yang terbaik kepada non-muslim sekalipun. Semisal yang pertama, ya, mendakwai mereka. Justru ini adalah ladang kebaikan bagi kita. Ya, berupaya untuk mendakwai mereka. Dan kita kalau mau melihat sejarah Rasulullah berdakwah, semua yang didakwai semuanya semula awalnya mereka bukan pemeluk Islam. Ya, mereka adalah pemeluk agama berhala semuanya. Ya, kemudian satu demi satu mulai dari Khadijah, kemudian Abu Bakar, ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka yang semula non-muslim didakwai oleh Rasulullah SAW. Namun kenyataannya bahwa kita kaum muslimin terkadang dalam masalah ini malah suka suka meninggalkan ya kesempatan untuk mendakwai orang-orang non-muslim. Alasannya dilarang oleh pemerintah, gitu ya, dilarang oleh pemerintah. Ya. Nah, sebetulnya ketika kita bisa mendakwai mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, ya insya Allah mereka tidak akan tersinggung, tidak akan tersinggung. Ya. Sayang sekali ya kalau nggak salah memang ada peraturan orang yang sudah beragama tidak boleh didakwai. Namun kenyataannya senjata ini digunakan oleh mereka. Kita kalau berdakwah di hadapan mereka dicaci, dimaki, namun kesempatan itu malah kemudian mereka yang mendakwai kita. Buktinya apa? Begitu banyak orang yang berpindah agama hanya karena supermi, kemudian hanya karena pekerjaan, pasangan, ya. Nanti ada yang bahkan diberikan rumah dan seterusnya. Ya. Itu mereka yang kemudian memanfaatkannya. Kita orang Islam kan orangnya kan maunya kan baik itu ya, mau taat sama pemerintah. Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan kalau kita melihat betapa Rasulullah itu sangat ingin manusia itu masuk ke dalam agama Islam supaya mereka selamat gitu ya. Contohnya ketika beliau berdakwah ke Taif dilempari batu, ada tawaran 2 malaikat untuk membantu Rasulullah. Mereka siap dan dengarkan apapun yang diperintahkan oleh Nabi maka akan dilaksanakan. Bahkan seandainya harus menimpakan gunung pun siap. Ya. Namun Rasulullah tidak kemudian mengiyakan. Ya. Rasulullah tidak mengiyakan, ya sana timpain aja itu dengan gunung, enggak. Beliau mengatakan sesungguhnya mereka itu adalah kaumku. Ya. Fa innahum qaumi la ya'lamun, namun mereka belum paham, mereka belum tahu. Nah, yang saya inginkan nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul generasi yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Rasulullah ya. Ya, jadi mendakwai para penduduk Taif dan alhamdulillah sekarang kenyataannya ya begitu. Di Taif banyak orang-orang yang kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya besar, ya, ganjarannya sangat besar bagi orang-orang yang menjadi sebab seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nu'am." Demi Allah seandainya ada seseorang yang dia mendapatkan hidayah lantaran dirimu,
maka itu jauh lebih baik ketimbang unta yang berwarna kemerahan. Jadi unta yang berwarna unta itu merupakan simbol kekayaan orang itu. Ya, maka kalau ada penggembala unta dan penggembala kambing itu lebih mulia penggembala unta, apalagi pemiliknya itu ya. Ya, jadi kenapa kemudian Rasulullah menggunakan unta itu sebagai iming-imingnya? Ya karena ketika itulah yang mahal. Itulah menjadi tolok ukur seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang kaya, raya ya. Dan dia itu adalah orang yang besar. Ya ukurannya dengan unta yang berwarna kemerah-merahan. Jadi emas pun ketika itu harganya tidak sehebat sekarang. Ya. Jangankan 1400 tahun yang lalu. Orang saya aja, saya masih ingat itu saya kecil, yang namanya emas itu kalau nggak salah 1 gramnya paling cuma 1000-2000. Ya sekarang menjadi berapa? 2 juta lebih. Baru sekitar 60 tahun yang lalu itu perbedaannya sudah luar biasa, apalagi dari zaman Rasulullah ke sekarang gitu. Ya perbedaannya teramat sangat banyak. Sehingga boleh jadi emas ketika itu tidak menjadi sesuatu yang heboh ya. Maka orang masih heboh kalau punya unta yang berwarna kemerah-merahan. Namun kalau jenengan ya antum sekarang yang ditawari lebih bagus dari unta yang berwarna merah-merahan, ya mungkin apa itu ya. Tapi coba yang disebut ini lebih baik daripada orang yang mendapatkan hadiah Ferrari, langsung bisa masuk ke dalam otaknya itu. Yang kedua, tidak berbuat zalim kepada orang kafir. Yang namanya kezaliman itu terlarang, mau kepada orang muslim mau kepada orang kafir ya. Mau kepada para pejabat, mau kepada para rakyat, semuanya yang namanya zalim itu diharamkan. Dan bahkan kezaliman ini Allah Subhanahu wa taala haramkan ya bagi dirinya. Dirinya tidak akan pernah berbuat zalim. Ya, maka kemudian dipesan fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian berbuat zalim. Kenapa? Karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak. Yang ketiga, diperbolehkan menjalin hubungan bisnis, perdagangan, ya jual beli, kemudian upah mengupah, maka sesuatu yang diperbolehkan. Kita mau jadi karyawannya mereka boleh, mereka mau jadi karyawannya kita juga boleh gitu ya. Kita mau beli barang kepada mereka boleh, kita pun mau jual kepada mereka juga boleh, dengan catatan yang memang produknya itu adalah produk yang halal. Maka bagian yang pertama tadi yang kenceng-kenceng jangan diterapkan di masalah kemasyarakatan. Namun juga jangan menyepelekan itu sesungguhnya masalahnya masalah agama, namun pura-pura beok gitu apa namanya pura-pura bego dan dikatakan ini adalah perkara duniawi. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya ungkapan Natal. Sekarang Natal itu coba apa maknanya? Nah, mereka nanya gitu. Maunya apa ya mau ngeles lah itu. Natal itu apa maknanya? Kan cuma lahir toh. Masa cuma ngucapin selamat lahir nggak boleh gitu. Namun kita jangan terjebak, kita lihat maksud daripada perayaan Natal itu apa? Itu adalah perayaan agama dan bahkan menjadi perayaan agama terbesar untuk mereka. Jadi kita melihat dari sudut pandang makna syar'i ataupun makna istilahnya, bukan makna lughawinya. Ya, kita berbisnis bersama mereka, ya, kemudian menjadi karyawan mereka, ataupun kita menjadi bos mereka adalah sesuatu yang diperbolehkan. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga yang kafir. Pernah terjadi di masa sahabat, kalau tidak salah sebut, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As
radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya seingat saya disebutkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Suatu ketika beliau memerintahkan pembantunya untuk nyembelih kambing. Dan setelah disembelih maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini bertanya kepada karyawannya tadi, si fulan itu udah dikasih belum? Fulan yang mana bos? Itu yang Yahudi itu. Yahudi mau dikasih. Gitu. Karyawannya seakan-akan tidak percaya. Iya kata Abdullah, karena aku sungguh pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya. Senantiasa Jibril itu mendatangiku, ya, senantiasa Jibril itu mendatangiku. Dan kemudian memberikan wasiat kepada diriku. Hingga hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, hingga aku mengira bahwa tetangga yang satu itu akan menjadi ahli waris tetangga yang lainnya. Ya, kata Rasulullah, yazalu Jibrilu yusini bil jar, ya. Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepada diriku masalah tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku mengira bahwasanya ya satu tetangga itu akan menjadi ahli waris tetangga yang lainnya. Mengingat apa? Mengingat terus menerus Rasulullah diberikan wasiat oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, ini masalah pemberian hadiah. Silahkan. Ya, sebagaimana tadi, yang penting jangan hadiah karena pas atau hadiah karena mereka sedang merayakan hari besar mereka, jangan, kalau itu tidak boleh. Nah, namun kalau hadiah-hadiah yang biasa tidak berkaitan dengan masalah ibadah tertentu, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi kalau dia menjadi tetangga dekat kita, ya, sebagaimana hadis di dalam kitab Adabul Mufrad tadi. Ya, apalagi dengan karib kerabatnya sendiri. Ya, apalagi dengan karib kerabatnya sendiri. Ya. Kita dengan orang lain saja diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik. Ya, apalagi dengan karib kerabat kita sendiri. Ya, tentu hal ini lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Ya, selama memang murni masalah keduniaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian sendiri, dari kampung halaman kalian sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya, yang berlaku adil. Jadi kalau dengan orang lain saja dianjurkan, apalagi dengan keluarganya sendiri. Terkait dengan masalah ini ada cerita di dalam menafsirkan, ya, ayat tadi layan hakumullah dan seterusnya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, telah menceritakan kepada kami, ya, Mus'ab bin Sabit, ya, telah berbicara kepada kami Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahandanya berarti dari Zubair. Ya, qadimat qatilatu, ada yang mengatakan kutailatu, ya, ada yang dalam bentuk tasghir dan ada yang dalam bentuk syifah musabbahah. Ya, qadimat qatilati
qatilatu ala ibnatiha Asma ya, binti Abi Bakrin bihadaya. Qatilah menemui anaknya namanya Asma. Ya, Asma ini anaknya Abu Bakar. Asma ini saudaranya Aisyah namun beda apa? Beda ibu ya, beda ibu. Jadi ibunya berbeda. Ibunya datang jauh dari Mekah menuju ke Madinah karena kangen sama anaknya. Ya, karena kangen sama anaknya. Masih lagi membawa ada yogurt, ya ada keju, ada minyak apa samin, ya, dan yang lainnya. Dan beliau ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Fa'abat Asma'u antak balah hadiyataha. Maka Asma ini enggan ya, enggan, malas untuk menerima hadiah yang dibawa oleh ibunya. Wa antudkhilaha baitaha, dan juga malas untuk menyuruh ibunya masuk ke rumahnya. Nah, karena ya khawatir itu nanti berdosa. Ya. Maka kemudian beliau bertanyalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian riwayat yang lain yang dikatakan yang bertanya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW. Ya, maka kemudian turunlah ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam redaksi yang lain, maka ketika Asma binti Abu Bakar ini sudah ketemu dengan Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, asilu ummi, ya apakah aku tetap harus menyambung hubungan kekerabatan dengan ibuku? Maka kata Rasulullah, sili ummaka, ya sili ummaka, sambunglah hubungan kekerabatan itu dengan ibumu meskipun dia masih musyrik. Ya, kalau dengan musyrik saja kita tetap diperintahkan untuk mengakui ya kalau itu adalah orang tuanya, ya, bahkan untuk memuliakan mereka, ya mengajaknya mereka masuk ke rumah, menyuguh mereka dan seterusnya. Kemudian bahkan diperbolehkan juga untuk memberikan sebagian dari harta zakat kepada mereka yang memang sudah ada apa namanya ya, kecenderungan untuk mempelajari agama Islam, ataupun mereka yang memiliki kedudukan ya, dan sedang diharapkan mau masuk ke dalam agama Islam, maka orang semacam itu boleh dikasih zakat. Sebagaimana firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian amil zakat dan para mu'alaf yang sedang dilunakkan hatinya. Yang keenam, memberikan pembelaan kepada ahlul dhimmah. Ya, ahlul dhimmah maknanya adalah orang kafir yang mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu namanya ahlul dhimmah. Jadi intinya kita ya meskipun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, kalau mereka menjadi kafir dhimmi, artinya mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya maka kita harus membela mereka pada saat mereka memang butuh untuk dibela. Ya tentu di dalam
kebenaran. Bahkan Ibnu Hazm al-Andalusi ya mengatakan, barang siapa orang non-muslim yang berada di bawah zimmah perlindungan negeri muslim, kemudian datang orang-orang yang memerangi negeri kita dengan niat untuk mengincar ya ahlu zimmah tersebut, maka wajib bagi kita untuk berperang bersama mereka, melawan musuh dan bahkan hingga gugur dalam upaya melindungi mereka yang berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita ya untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala hal yang secara lahiriahnya tidak menunjukkan rasa kasih sayang di hati atau penghormatan terhadap syiar-syiar kekafiran mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai teman dekat kalian ataupun sebagai wali kalian. Karena sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Dengan ya ini sekedar menggarisbawahi, dengan keteguhan kita di dalam beragama, berakidah ya. Kemudian kita bisa tampil maksimal di tengah masyarakat bukan karena di sana ada makanan dan seterusnya. Ya. Maka sudah ya sepantasnya kemudian kaum muslimin ya untuk memiliki ketegasan kepada orang-orang non muslim dalam masalah agama. Di satu sisi tampil elegan di tengah-tengah mereka dalam masalah-masalah keduniaan, dalam masalah keduniaan. Jadi janganlah sikap-sikap yang harusnya diterapkan dalam masalah keduniaan dibawa kepada masalah akidah, masalah keyakinan, dan sebaliknya jangan pula sikap kita dalam masalah berakidah, berkeyakinan dibawa kepada masalah-masalah keduniaan. Jadi jangan dibalik-balik, ya. Jangan dibalik-balik. Kalau dalam masalah-masalah interaksi keseharian, maka boleh-boleh saja dengan mereka. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Namun dalam masalah akidah kita harus tegas dan tegas. Ya. Kami tidak mau ya menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun juga bukan merupakan penyembah apa yang kami sembah. Ya, jangan sok merasa toleransi, namun ternyata itu adalah toleransi kebablasan. Ya, sampai kemudian ikut nyanyi-nyanyi di gereja misalnya ya. Kemudian malah dalam tanda kutip jelek-jelekin kaum muslimin yang tidak sama dengan dirinya, dianggap tidak bertoleransi, ya itu ya waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi. Falyatafadhal masykura. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi, dan kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar yang mendengarkan di 107,7 FM ataupun yang menyaksikan di muslim.org ataupun di radiomuslim.com. Kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0852 9334 8887. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk ke nomor kami, Ustaz, mungkin ada dari teman-teman dakwah di kantor dakwah yang hendak bertanya, kami persilahkan. Monggo. Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallah. Izin bertanya Ustaz terkait
materi pada malam hari ini ini dapat poster bahwasanya Isa Al-Masih itu kelak akan meninggal dan dikuburkan sebagaimana anak Adam. Ini apakah benar Ustadz akan dikuburkan seperti Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam? Lalu kalau beliau wafat yang menguburkan itu siapa Ustadz? Yang pertama, yang kedua terkait kita dilarang bermesraan dengan non muslim itu batasannya seperti apa Ustadz? Itu aja, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Untuk yang pertama, nanti apakah Isa itu akan dikubur seperti Nabi Adam, karena saya belum mengerti tentang hadisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menjawab. Ya. Tapi kalau masalah penciptaan Isa itu memang sebagaimana penciptaan Adam. Ya. Inna masalah Isa kama sali Adam, itu kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ciptakan dari tanah. Ya, cuman bedanya kalau Nabi Adam itu tanpa ada orang tuanya, adapun Nabi Isa itu ada orang tuanya namun cuman ibu saja. Ya. Dan adapun kalau kematiannya nanti bagaimana, ya wallahu a'lam bishawab. Saya belum ketemu ya hadisnya. Dan yang jelas Nabi Isa nanti akan Allah turunkan ya di akhir-akhir zaman ya untuk mengejar Dajjal, ya untuk mengejar Dajjal. Di mana Dajjal itu nanti akan turun di akhir zaman selama 40 hari. Satu hari yang pertama itu seperti lamanya 1 tahun. Kemudian satu hari yang kedua itu seperti 1 bulan. Seperti 40 hari, seperti 1 bulan. Kemudian satu hari berikutnya itu seperti 1 Jum'ah, maknanya adalah 1 pekan. Ya. Dan hari-hari berikutnya itu sebagaimana hari-hari kita. Ya. Dan kemudian Dajjal akan melanglang buana kecuali Mekah dan Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Nah nanti kemudian Nabi Isa itu akan Allah turunkan. Allah akan turunkan untuk ngejar Dajjal dan nanti bisa membunuh Dajjal. Dan bersama dengan ya Imam Mahdi, ya bersama-sama mencari Dajjal. Nah setelah itu kemudian Isa akan bermakmum kepada Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini nanti namanya adalah Muhammad bin Abdullah, juga sama dengan nama Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang ada orang ngaku Mahdi yang menjadi Imam Mahdi, namun misalnya aslinya dari Jawa, jenenge Karto bin Mulyo, ya itu jelas tidak benar gitu ya. Nah namanya itu nanti Muhammad bin Abdullah, itu Imam Mahdi. Nanti Isa akan bermakmum kepada Imam Mahdi. Ya. Adapun yang lain tadi wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian tadi apa maksud bermesra-mesraan? Oh baik. Bermesra-mesraan ini kiasan maksudnya ya? Enggak, maksudnya antum tanya itu kiasan itu. Oh itu kiasan, artinya kita bagaimana kemudian berinteraksi dengan cara yang baik kepada orang non muslim itu sejauh mana, ya kebaikan yang kita tampilkan kepada mereka itu seperti apa, ya selama tidak menyimpang dari syariat, itu batasannya itu. Maka mana-mana yang oleh satu daerah, satu tempat itu dikatakan itu adalah pergaulan yang baik, ya dilakukan. Selama tidak ada menyinggung masalah agama, tidak keluar dari syariat, maka silakan. Sebaik mungkin justru itulah yang kemudian akan jadi sebab mereka simpati ya dengan kaum muslimin. Kalau kita lihat Rasulullah SAW di dalam beliau berdakwah ini kan berbekal apa? Kejujuran, amanah, ya. Kemudian orang yang suka menyambung silaturahmi, suka membantu orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Beliau adalah orang yang secara umum dalam masalah-masalah keduniaan orang yang diakui kebaikannya. Itulah modal terbesar Rasulullah untuk kemudian
mendakwai banyak dari kalangan orang-orang non Muslim. Ya. Maka demikian juga kita silakan perbaiki hubungan kita dan mereka. Ya, yang penting juga kita harus melihat, ya jangan pula dengan yang lawan jenis, ya kita jangan, maknanya dengan yang sesama jenis, maka silakan kemudian perbaiki hubungan dengan mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan sudah kami tunggu, namun belum ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, Ustadz. Oh, mungkin ada lagi, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, sebentar lagi kita menjelang tahun baru yang notabene mungkin awalnya dari agama tertentu ya. Mungkin sekarang sudah menjadi tidak hanya nasional, mungkin secara internasional, mungkin secara bisnis juga itu adalah closing, waktu closing, misalnya menjelang tahun baru, akhirnya banyak di dalam kita berinteraksi secara duniawi. Kita misalnya di dunia bisnis ada ucapan selamat tahun baru seperti itu. Apakah kita sebagai umat Muslim boleh misalnya mengucapkan selamat tahun baru, kemudian juga kita menerima ucapan seperti itu aja. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Inilah yang sangat dikhawatirkan akan menimpa kepada kaum muslimin. Yang tadi sudah kita singgung bahwasanya kesamaan dalam masalah lahiriah itu akan mempengaruhi batin seseorang. Ya. Awalnya ya cuman biasa selamat. Tapi lama-lama kita menjadi orang yang terpengaruh. Jadi di sini tidak kita pungkiri yang namanya tahun baru 1 Masehi itu sebenarnya adalah dia hari penyembahan terhadap dewa. Ya. Yang itu asalnya dahulu sudah ada sebelum orang-orang Nasrani. Jadi sebelum Masehi sudah ada penyembahan kepada dewa, dan kemudian hari tersebut diaktifkanlah oleh orang-orang Nasrani. Diminta oleh orang-orang Nasrani menjadi sebuah satu perkaitan sangat erat dengan tanggal 25 Desember. Maka senantiasa kita mendengarkan istilah ya Natal dan Tahun Baru itu memang ada kaitannya. Jadi itu sama-sama hari-hari raya untuk penyembahan terhadap penyembahan di dalam agama lain. Maka kita tidak usah kemudian ikut-ikutan. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Nanti kita lama-lama terpengaruh juga. Adapun kalau kemudian sekedar kita memanfaatkan 31 misalnya Desember ataupun Desember itu untuk menutup pembukaan kita, ya enggak masalah itu, mau Desember, mau Oktober, mau apa, silakan aja. Yang penting tidak ada dikaitkan dengan masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah agama, masalah-masalah penyembahan, maka tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum debat atau diskusi lintas agama antara muslim dengan kafir? Wah, Masya Allah ya, ada pertanyaan yang sangat mengerikan nih. Bagaimana hukum diskusi ataupun debat lintas agama? Kalau memang ada kaum muslimin yang dia paham, pertama paham masalah syariat agama Islam, dia paham juga masalah syariat agama non-Islam, maka silakan. Namun kalau tidak tahu jangan. Wah, ini sangat bahaya. Ya, sangat-sangat bahaya karena kita itu lemah, nanti akan bisa terkena sambaran syubhat mereka. Namun kalau memang sudah memiliki kapabilitas, ya contohnya seperti ya dulu ada Ahmad Dedat misalnya gitu ya, kemudian ada Dr. Zakir Naik,
Ya, maka silahkan kalau memang mereka mempelajari tentang agama mereka, maka boleh-boleh saja. Ya. Ya, dengan tetap mengukur kira-kira yang mau didebat itu siapa. Kalau yang didebat orang-orang biasa silahkan. Ya, namun kalau yang mau didebat itu misalnya mereka juga orang yang sangat ahli dan sekiranya tidak mampu ya tidak usah. Intinya itu kembali kepada manfaat mudarat, ya. Kembali kepada manfaat mudarat. Kalau dalam penilaian kita itu akan ada manfaat, silahkan. Ya. Karena itu justru satu di antara cara untuk menaklukkan menaklukkan kebatilan mereka. Silahkan. Ya. Namun ingat ya bahwa memang memiliki kapasitas untuk itu. Kalau tidak, jangan. Jangan cuman akhirnya dapat kusir ya jangan, itu nggak ada gunanya. Itu termasuk sesuatu yang dilarang. Ya, tapi kalau memang dalam rangka untuk menampakkan hak, untuk menampakkan kebenaran, ya silahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami pada malam hari ini, Ustadz. Mungkin sebelum ditutup bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, pada hari ini, yaitu ketika itu tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat tersebut yang Rasulullah hidup setelah itu tidak lebih dari 3 bulan, ya, menyatakan bahasanya agama itu sudah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, kenikmatan Allah sudah juga disempurnakan, diberikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dan umat manusia secara umum, dan Allah itu ridho dan agama Islam. Maka pertama, kita hendaknya senantiasa memupuk rasa kecintaan terhadap agama kita sendiri. Ya. Bagaimana cara memupuknya? Yaitu dengan cara terus belajar, ya, belajar agama yang sempurna tersebut. Yang kedua, karena yang namanya sempurna itu tentu di sana akan ada contoh-contoh, di sana akan ada aturan-aturan. Nah, gampangnya ginilah, kalau semisal misalnya berkolaborasi di dalam peribadatan itu benar, tentu Rasulullah sudah mencontohkannya. Jika seandainya sekedar mengucapkan selamat itu sesuatu yang dibolehkan, tentu Rasulullah sudah mengajarkannya kepada kita. Kenapa? Karena ya Rasulullah ketika itu diutus, ya di sana sudah banyak orang Nasrani. Ya. Di sana udah ada banyak orang Yahudi, bahkan di Madinah sendiri ada beberapa kabilah orang Yahudi. Tentu Rasulullah sudah melakukannya. Namun karena beliau tidak melakukannya dan tidak ada penghalang yang menghalang-halangi beliau untuk mengucapkannya, untuk melakukannya, maka ya udah, kita ngikuti sajalah apa yang dilakukan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita sok merasa lebih bijak daripada Rasulullah. Jangan kita sok merasa lebih toleransi ketimbang Rasulullah SAW. Ya. Marilah kita berlapang dada dalam artian ketika ada orang-orang non-muslim memperingati agama mereka, silahkan, itu hak mereka. Ya, kita tidak usah sewot, tidak usah ganggu, ya. Karena mereka juga hidup di bawah perundang-undangan di negara Indonesia yang kita cintai, biarkan mereka melakukan. Namun jangan sampai kemudian kita dengan alasan toleransi malah ikut-ikutan, ya, entah kemudian berkolaborasi di dalam beribadah, entah mungkin sekedar mengucapkan selamat atau membantu terselenggaranya acara mereka. Jangan sampai. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan, ya, fatwa para ulama yang di sana disandarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Saman
Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah. Meskipun hujan, semoga Allah senantiasa membalas amal ibadah dari teman-teman sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan di 107,7 FM ataupun yang menyaksikan di muslim.org ataupun bergabung bersama kami di www.radiomuslim. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami sudahi pertemuan bedah buletin At-Tauhid pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم